Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, mengisi waktu kosongnya dengan istighfar, ada 3 janji. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Terasa sempit dada ini menghadapi hidup. Apa cara untuk melapangkannya? Banyak membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan induk daripada istighfar adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang dapat mengampuni silap salah dosaku kecuali Engkau ya Allah. Lalu kemudian wa min kulli hammin faraja, setiap hammin, kesusahannya. Hidup ini penuh dengan kesusahan. Fi kabad, hidup ini penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Maka bagaimana cara melepaskan diri dari kesusahan? Iyamsasakallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu fala kashifa lahu iliyahu. Kalau ada musibah, kesulitan dalam hidupmu, tidak ada yang bisa menyingkapkan, melepaskannya darimu kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah ingin menginginkan suatu kebaikan untukmu, tidak pula ada yang bisa menolaknya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki punya Allah, usaha milik kita. Buah yang matang di atas pokok kayu punya Allah, tapi usaha kita untuk menjoloknya. Berapa kali dijolok tidak juga jatuh, tapi berapa kali pula kadang kita hanya lalu jatuh dia dari atas. Kuasa Allah. Kita disuruh berikhtiar, al-kasbu wal ikhtiar, berusaha. Begitu menurut ahli sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu, maka memperbanyak istighfar. Apakah orang-orang yang soleh, bahkan Nabi itu tidak beristighfar? Wallahi demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih mi'ata marrah fil yawmi wal laylah. Aku beristighfar 100 kali sehari semalam. Nabi yang tidak berdosa, wallahu ya'asimuka minan nas, Allah menjaga engkau, Nabi maksum, tapi dia tetap beristighfar sehari semalam. Ada kalanya orang beristighfar karena dia buat dosa, sabu-sabu, khamar, zina, mabuk, korupsi, dia beristighfar. Tapi ada kalanya orang beristighfar bukan karena dosa, tapi karena dia malu. Orang yang tidak bertahajud malam tidak dosa karena tahajud salat sunat. Tapi kemudian ketika dia bangun di tengah malam, dia lihat acara televisi yang selama ini tidak hanya tontonan tapi tuntunan, lalu kemudian datang rasa malunya. Ini judul ceramahnya tentang tahajud, tapi kenapa aku tidak pernah bangun malam seumur hidupku? Datang rasa malunya. Setelah itu dia pun beristighfar. Jadi ada kalanya juga orang beristighfar karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kalanya orang beristighfar itu karena memang ingin mencari fadilah, keutamaan yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau ada orang hidupnya zuhud, jauh dari keduniawian, tapi sebentar-sebentar dia beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia tidak minum khamar, dia tidak berzina, dia tidak berjudi, dia tidak makan riba. Lalu kenapa dia beristighfar? Karena dia selalu malu di hadapan Allah SWT kalau sampai dia tidak melakukan perbuatan amal saleh. Padahal semuanya pinjaman dari Allah, tatapan matanya pinjaman, pendengaran telinganya pinjaman, bernafasnya sekali tarik sekali hembusan juga pinjaman, paru-paru yang dipakai juga pinjaman. Kenapa orang yang meminjam ini tidak sadar diri, tahu diuntung? Biasanya kalau kita diberi gratis, makan gratis, minum gratis, rumah gratis, berterima kasih kepada sahibul bait. Tapi kenapa ada orang yang tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beristighfar adalah ungkapan rasa malu. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 50 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Malu kepada Allah, umur panjang tapi tak dipakai untuk beramal soleh. Malu kepada Allah, harta banyak tapi masih menyia-nyiakan anak yatim, fakir, miskin. Malu kepada Allah, anak perempuan, istri, sahabat, kerabat, tetangga, belum lagi menutup aurat dengan hijab, dan mulut diam tak pernah berkata apa-apa. Kenapa tidak pernah mengajak? Mengapa tidak pernah merangkul? Mengapa tidak pernah mengarahkan kepada kebaikan dan kebenaran? Oleh sebab itu, dengan beristighfar jauhkan dari segala mala bencana, musibah, musibah penyakit, musibah keluarga, diberikan Allah Subhanahu wa taala ketenangan batin. Maka jangan pernah lupa apapun yang terjadi, memperbanyak lidah, membasahi lidah dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qala, dia berkata, Nabi bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Apa itu ihsan? Coba kita lihat ayat dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan supaya kalian hanya beribadah kepada Allah. Jangan beribadah pada pokok kayu, jangan beribadah kepada hantu, jangan beribadah kepada sungai, jangan beribadah kepada binatang. Beribadahlah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Ihsan kepada orang tua artinya berbakti. Sedangkan ihsan dalam beramal artinya serius, itqan, profesionalisme kerja. Ihsan dalam melakukan ibadah artinya anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah, tapi tidak mungkin kita melihat Allah. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tak mungkin dipandang dengan mata, justru Allah lah yang melihat, memandang mata. Maka ka'annaka tarah, beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau memandang, melihat Allah. Illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, seakan-akan kau merasakan engkau dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pelataran parkir kita lihat ada tulisan, Anda diawasi CCTV. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak kami pasang tulisan ini tidak ada helm yang hilang. Kenapa? Karena ada tulisan Anda diawasi CCTV. Padahal CCTV-nya belum dipasang, tapi malingnya goblok. Dia merasa diawasi CCTV saja. Seorang direktur cerdas, dia pergi keluar kota, karyawannya tidak ada yang tahu, tapi setiap hari sopirnya datang, dia parkir di depan mobil. Semua karyawan datang on time, tempat waktu. Kenapa? Karena merasa bos ada, padahal mobilnya doang. Dia sudah keluar seminggu. Merasa diawasi oleh CCTV, orang menjadi disiplin. Merasa diawasi oleh atasan, bos, direktur, dia ada di dalam, padahal kaca mobilnya gelap hitam, yang tahu cuma sopirnya saja di dalam sendirian. Apa maknanya? Merasakan diawasi CCTV, merasakan diawasi malaikat. Ihsan, merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ihsan itu banyak, diambil dari 3 huruf. Hasanah, hasan, baik. Hasan, baik. Khair, baik. Tayyib, baik. Jayyid, baik. Baik. Kenapa digunakan kata ihsan? Ihsan membalas lebih dari semestinya. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya, 2 tahun engkau disusukannya, mengalir darahnya dalam tubuhmu, tidak terbalaskan bagaimana dia meregang nyawa saat melahirkanmu. Hampir saja dia mati, tetesan darahnya. Satu kali kau gendong dia dari Bogor sampai ke tanah suci Makkah, lalu pulang lagi ke kampung halaman, belum dapat menebus satu rintihan sakitnya saat dia melahirkan engkau. Balaslah lebih dari semestinya. Maka kalau ada orang yang sudah memberangkatkan orang tuanya umrah, dia merasa sudah membalas, belum. Kalau ada orang yang sudah membelikan rumah besar untuk ayahnya, dia sangka dia sudah membalas, belum. Kalau ada orang memberikan perhiasan, cincin, gelang, rantai kepada ibunya, dia sangka dia sudah memberikan balasan, belum. Karena makna ihsan, memberikan lebih dari semestinya. Innallaha katabal ihsan, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ala kulli syai', kepada segala sesuatu. Ihsan kepada orang tua, balas lebih dari semestinya. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan kau diawasi Allah. Makanya ada hadis, pertanyaan tentang Islam, pertanyaan tentang iman, pertanyaan tentang ihsan. Apa itu Islam? Anta syahada illa ilallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tutiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tuhajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Cukup 5. Apa itu iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Iman, tapi puncaknya adalah ihsan. Islam, salat, zakat, puasa, haji, itu konsentrasinya ulama fikih, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, halal, haram, makruh, mubah. Lalu kemudian ada namanya iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, beriman kepada azab kubur, beriman kepada titian suratul mustaqim, beriman kepada kiraman katibin, beriman kepada mungkar nakir, beriman bahwa catatan amal akan dihadapkan, beriman bahwa kita akan dituntut di hadapan Allah.
Ini domennya akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Maka dalam Islam ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih. Akidah bicara tentang Allah, bicara tentang malaikat, bicara tentang Rasul, bicara tentang hari kiamat, bicara tentang takdir, bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara tentang azab kubur. Yang kedua tentang masalah Islam, salat, zakat, puasa, haji, berapa timbangan 1 mud, bagaimana membayar zakat fitrah, bagaimana menikah, bagaimana meminang, bagaimana itu semua, hutang piutang, gadai menggadai. Sedangkan yang ketiga adalah akhlak, menjaga hati dari riya, menjaga hati dari sum'ah, menjaga hati dari perbuatan yang jahat, menjaga hati dari segala yang kotor. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna mal, harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang tidak ada tipu daya di dalamnya, dengan hati yang hanya semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua kebaikan-kebaikan. Innallaha katabal ihsan, Allah mewajibkan ihsan ala kulli syai'. Adapun ihsan makna umum adalah ar-rifqu war-rahmah. Rahmah, lembut, kasih sayang. Rahmah, innallaha, Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi tis'atan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat, lalu yang 99 dia genggam, yang 1 dia turunkan ke bawah. Lalu 1 rahmat itu berebut kita dengan ular sawah, 1 rahmat itu berebut kita dengan gajah, 1 rahmat itu berebut kita dengan serigala. Karena 1 rahmat itulah maka tidak ada singa yang memakan anaknya. Karena rahmat Allah itulah maka tidak ada ular piton yang memakan telurnya. Karena 1 rahmat itulah tidak ada buaya predator yang memakan anak bayinya. Karena rahmat itulah maka tidak ada gajah yang menginjak anaknya. Tapi ketika rahmat itu dicabut dari hati seorang perempuan, dia akan aborsi, menggugurkan kandungannya. Dia akan memasukkan janinnya yang lemah ke dalam kresek, dia campakkan ke dalam kotak. Kenapa? Dicabut rahmat dari dalam hati. Rahmah, dan yang menikah tadi pun ditanamkan Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmah, kasih sayang. Nama Allah banyak, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir. Tapi ketika buka Quran, nama yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz ngomongnya cepat sekali, baterainya masih cas. Nanti kalau sore baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu maka kita mesti bersikap kasih sayang. Berkasih sayanglah. Kiai, iya, kiai itu apa artinya kiai? Kiai itu bahasa Jawa. Kiai itu ya benda yang dimuliakan, yang dihormati, kiai. Makanya ada kiai yang nggak bisa baca kitab. Apa itu? Kiai Selamat, sapi putih, kebo. Lalu kami tanya sama kiai-kiai, sebetulnya kiai itu apa? Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Itulah kiai. Orang yang memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Melihat orang minum khamar, pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Oh kasihan kamu minum khamar, ayo kita selamatkan, jangan kena narkoba. Melihat orang akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa, kasihan ngelihat dia, tarik tangannya. Kalau kita memandang orang dengan pandangan ihsan, rahmah, kasih sayang, kita tidak akan bawa palu martil lalu menjadi hukum, lalu mengatakan hei penghuni neraka, hei penghuni neraka jahanam, hei penghuni masuk neraka. Tapi kita tarik tangannya, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan, contoh yang baik. Andai dia harus ngajak berdebat, dia ngajak kita debat, boleh berdebat, wajadilhum, harus ada rahmah, kasih sayang, tidak boleh marah. Kenapa mikrofonnya begini? Jangan, cukup diam saja. Kenapa begini? Ada kasih sayang, rahmah, kasih sayang kepada hamba Allah. Innallaha kataba al-ihsan, Allah sudah menuliskan ihsan, kebaikan ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Anjing, Ustaz nggak boleh sebut anjing di masjid, anti sensor, tak boleh sebut nama anjing. Anjing haram. Seorang perempuan wanita tunan susila haram. Mengambil air dengan sepatu sendal busuk bau kotor, 3 kotor, perempuan kotor,
sendal sepatunya kotor, anjingnya kotor, tapi kemudian ada rahmah, kasih sayang dalam hatinya. Dia ambil air dari dalam sumur, dia tarik dengan sepatu botnya ke atas, dia tuangkan ke mulut anjing yang haus. Allah menghapuskan dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini ceritanya tentang orang Yahudi, cerita tentang seorang wanita tunasusila mengambil air dari dalam sumur, memberikan kepada seekor anjing. Substansi inti ceritanya adalah rahmat kasih sayang di hati seorang perempuan yang nakal. Itu maknanya, bukan anjuran memelihara anjing. Saya tidak ingin setelah selesai ngaji ini pulang dari sini semua beli anjing. Loh, kamu kenapa beli anjing? Sedangkan memberi setetes air saja masuk surga, apalagi kalau membelikan makanan dan sarang rumahnya. Kamu ngaji di mana? Di Az-Zikro? Enggak ada saya jelasin begitu. Ini jamaah sekarang cerdas, bisa menjelaskan sendiri. Oleh sebab itu ini mesti kita pahami dengan baik. Kisah-kisah itu ada substansi makna yang terkandung di dalamnya. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Ada rahmat kasih sayang. Ada orang rajin ibadah, malamnya qiyamul lail, siangnya berzikir, orangnya baik, santun, dermawan, tapi kemudian dia tahan seekor kucing, tidak dia berikan makanan, sampai akhirnya kucing itu mati kelaparan. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak ada rahmah kasih sayang dari dalam hatinya. Orang yang tidak menyantuni anak yatim, mengapa mereka dikatakan Allah Ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Loh, kok cerita gajah? Alam apa? Alam tara, bagaimana mereka yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sampai hati belimu kena sampai 7. Sementara di panti jompo ada orang sholat cuman pakai kain sarung. Sampai hati membeli mobil mewah megah mahal, anak yatim belum bayar uang sekolah, pakaiannya compang-camping, sobek, robek, koyak. Di mana letak kasih sayang dalam hatimu? Di bulan puasa ini rasa kasih sayang itu dipupuk luar biasa. Rasakan laparnya mereka. Saya lapar, ibu lapar, bapak lapar. Lapar kita ada batasnya, limitednya ada. Nanti jam 6 sore lapar kita akan berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apakah itu? Azan zuhur. Kedengarannya seperti azan maghrib. Lapar kita ada batasnya. Tapi mereka jam 8 malam saya pulang, jam 10 malam saya pulang, selesai pengajian, melihat seorang tua mendorong gerobak dengan berkas kertas-kertas yang sudah mulai basah karena mantelnya tidak ada, karena plastiknya tidak ada. Dia akan tidur di depan ruko. Mana kasih sayangmu? Mana letak kasih sayang dalam hatimu? Islam mengajarkan kita memperhalus hati. Islam tidak ingin melihat kamu menjadi orang yang pintar, tapi Islam ingin mengajak engkau menjadi orang yang pandai merasakan perasaan orang lain. Melihat orang miskin susah melarat, meleleh air mata, nangis, kasihan. Memangnya air mata menyelesaikan masalah? Kalau air mata menyelesaikan masalah, tidak perlu kita ambil kotak infak, cukup ambil mangkok, nangis. Air mata tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah di balik air mata itu. What's next? Setelah air mata apa yang keluar? Setelah keluar air mata, keluar dompetnya, keluar duitnya. Ini banyak yang nangis. Pas ditanya, mana? Dompet tinggal di rumah. Ada kepedulian, ada perhatian, ada ihsan, ada ar-rifqah, ada kelembutan, ada rahmah dan kasih sayang. Itulah mengapa hari ini kita sudah berapa kali mengucapkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu wahai saudaraku. Ada orang mati kita doakan, ini jenazahnya, Allahumma gfir lahu warhamhu, rahmati dia. Orang yang sudah meninggal itu apa kata kita? Almarhum, Allah merahmati dia. Uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada orang meninggal, jangan kau ucapkan aibnya, jangan kau bongkar lagi cacatnya, tapi ceritakan kebaikan-kebaikannya. Rahmat dalam hatimu ada sehingga kau tutupi cacatnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Suatu ketika Nabi sedang duduk,
mencium cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, dia belai, dia cium, dia sayangi. Datang seorang Arab Badui dengan pandangan sinis, dia berkata, aku punya anak laki-laki 10 orang, satu pun tidak pernah aku cium. Keras sekali hatinya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Allah yang akan maha penyayang, Allah yang maha penyayang hanya akan menyayangi hamba-hamba yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang di bumi, malaikat-malaikat akan menyayangimu. Sayangi makhluk Allah, Allah akan menyayangimu. Mengapa kasih sayang Allah tidak turun? Karena tidak ada rasa kasih sayang dalam hatimu. Koruptor tidak ada kasih sayang dalam hatinya. Berapa banyak orang tidak makan gara-gara dia sudah memakan harta orang. Raskin, beras untuk orang miskin, sanggup dia menjualnya, dia makan. Dianiaya orang. Berapa banyak orang tidak dapat pekerjaan. Kenapa? Karena perbuatan zalim. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Tidak ada guna banyak amal ibadah kalau tidak ada rasa kasih sayang pada hamba Allah. Orang yang banyak solatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, banyak hajinya, banyak ibadahnya, tapi tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, hilang amal itu, akan diambil orang-orang yang dulu dianiaya. Kita tidak menganiaya orang karena ada rasa kasih sayang di dalam hati kita kepada saudara-saudara kita. Yang dimaksud dengan sabar adalah sanggup untuk melawan, sanggup untuk berbuat. Iradatul intiqam, membalas, tapi dia tetap lawan. Bukan yang dia lawan manusianya, bukan yang dia lawan orangnya, tapi yang dia lawan adalah darah yang mendidih, yang bergejolak di dalam. Makanya kita selalu mohon doa kepada para habaib, kepada para ulama. Kalau ketika berjumpa, Habib, tolong saya supaya termasuk orang-orang yang sabar, karena balasan orang yang sabar adalah mendapatkan balasan tak terhitung jumlahnya. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hambaku yang soleh. Apa yang disiapkan Allah? Mala a'yunun ra'at, belum pernah terlihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar telinga. Wala khatala ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Nampaknya bapak-bapak semuanya mendapatkan ini insyaallah. Ibu-ibu sama juga. Makanya bapak-bapak sabar. Ustaz Somad, itu bapak itu kelihatannya orangnya sudah tidak kena azab kubur lagi Pak Ustaz. Loh, kok bisa begitu? Saking dia sudah menderitanya menghadapi istrinya di dunia. Pernah nggak dengar seperti itu? Pernah bapak? Ada orang yang begitu sabar menghadapi, saking sabarnya dia, setengah dari azabnya sudah diterima di dunia. Sehingga di akhirat ketika semua orang mendapatkan azab, ini azab kamu, ini azab kamu. Lalu orang ini kata Allah, azab kamu DP-nya sudah diambil dunia. Ini tinggal cash-nya saja. Sedangkan kita semua tidak mau mendapatkan azab sama sekali. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam kamus Lisanul Arab, kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta, sejengkal. Tapi kamus Ibnu Manzur bahasa Arab semeter. Apa dikatakan di sana marah itu? As-sulbah, keras. As-sohrah, batu yang keras. Itulah amarah. Karena dia menggumpal menjadi dendam kesumat. Sebelum mati dia berpesan kepada anaknya, sini sebentar anakku, sini sebentar. Ada apa ma? Kamu kalau nanti saya mati, jangan nikahkan anak cucumu 7 turunan dengan anak tetangga kita. Batu yang mengeras, maka sampai kapanpun tidak akan mencair. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu keras tapi masih memancarkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu keras tapi hancur berkeping di atas bukit Tursina karena takut kepada Allah. Tapi kalau sudah hati mengeras menjadi batu, maka apapun tidak akan keluar. Oleh sebab itu maka kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura.
jadikan di hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, di telingaku cahaya. Wa fi basari nura, di mataku cahaya. Semuanya berawal dari darah yang bergetar menggelora di dalam jantung. Makanya kita mesti menjaga hati. Kata Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad, dalam badanmu ini ada segumpal, sekepal, segenggam. Abdul Somad jantungnya sebesar kepalannya. Kalau tidak percaya, ambil ronsen. Jantung pisang, sebesar apa genggaman kepalan tangan, sebesar itulah jantung kita. Bapak ibu yang kebetulan gemuk besar, besar tangan. Abdul Somad yang kebetulan kurus kecil. Orang gemuk itu sebenarnya adalah orang kurus yang hatinya selalu tersakiti. Jadi kalau segumpal ini sudah hancur berkeping, digelorakan oleh setan, darah di dalam itu dibuatnya menjadi mendidih, maka kata Nabi SAW, innaha jamratun minan nar, sesungguhnya ada satu batu kerikil dari api neraka, tuqidu fi qalbi, yang dinyalakan di dalam hati seorang hamba. Alam tarau, apakah kamu tidak pernah melihat humrata ainaihi, kalau sudah dinyalakan di dalam hati kerikil neraka, maka kamu akan melihat cahaya merahnya sampai ke kelopak mata. Makanya merah mata dia. Oleh sebab itu maka kita selalu jaga hati ini. Dan setan selalu berbisik. Setan berbisik tidak di telinga. Allazi waswisu fi sudur. Di mana sudur? Dada. Sudur sebelah mana? Kiri apa kanan? Atas apa bawah? Sebelah kiri. Kiri tepatnya di mana lagi? 2 jari di bawah. Terasa berdegup dan berdetak. Kalau mikrofon yang mahal biasanya kedengaran. Iya. Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga senantiasa. Dengan apa menjaganya? Ala bizikrillah. Dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub. Yang bergojak tadi, yang menyala tadi, yang mendidih tadi, kalau kita mau tenangkan, bagaimana cara menenangkannya? Zikir, zikir, zikir. Kalau ada yang terkena musibah, meninggal anaknya, terbakar rumahnya, apakah dia marah kepada Allah? Tidak, dia sabar. Kalau ada di antara ibu yang suaminya dilarikan orang, tetap disitulah baru kelihatan bahwa yang namanya marah itu bukan dihilangkan dari diri manusia, tapi tempatkanlah marah pada tempatnya. Apa itu Ustadz ceramah kok marah-marah? Itu bukan pewaris Nabi. Nabi itu nggak pernah marah. Coba lihat, ketika Nabi dilempar pakai batu, basah tapak kakinya kena darah, terompak kayu sendalnya habis berdarah. Marahkah Nabi? Tidak. Datang malakul jibal, malaikat jibal, bukit segala bukit. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan padaku mana bukit yang paling besar di atas muka bumi ini, akan aku timpakan ke atas negeri Taif, rata mereka semua dengan tanah. Sebelum kita dengar jawaban Nabi SAW, andai yang datang itu malaikat kepada Abdul Somad, hai Abdul Somad, tunjukkan mana. Belum lagi selesai malaikat langsung saya potong ngomongnya. Itu Gunung Bromo, itu Gunung Kidul, itu Gunung Merapi. Ratakan mereka dengan tanah, jangan sisakan satu pun. Itu makanya tidak ada nabi bernama Nabi Abdul Somad, karena tidak lulus fit and proper test. Apa kata bumi? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darahmu menetes kena ke bumi, aku telan penduduk Taif itu rata sama rumah-rumahnya, aku telan. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi menyapu, mengusap supaya darah tidak menetes ke bawah. Andai malaikat berkata, bumi berkata, tanah berkata kepada Abdul Somad, Abdul Somad, andai menetes darahmu ke tanah,
langsung saya gesekkan ke tanah. Tapi Nabi Muhammad SAW, adakah dia marah? Tidak. Adakah darahnya sempat menetes ke tanah? Tidak. Apa doanya? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan mentauhidkan engkau, tidak mensyirikkan engkau. Bumi yang melempari Nabi itu sekarang 100% menjadi negeri Islam. Itulah dia negeri Taif, 91 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Pergilah bersama rombongan umroh kalau iklan. Artinya apa? Perjalanan hidup ini ada kalanya Nabi tidak pernah marah. Ketika pada perang Uhud, sahabat mengelilingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat meminta, ya Rasulullah, berdoalah, mintalah kepada Allah. Setiap Nabi ada doa mustajab. Mohonlah kepada Allah supaya kalau engkau berdoa kepada Allah, maka seluruh orang kafir Quraisy ini akan mati sebagaimana dulu Allah menimpakan azab kepada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim. Apakah Nabi memanjatkan doanya? Tidak. Apa kata Nabi? Aku simpan doa mustajab itu syafaatan li ummati yaumal qiyamah, untuk syafaatku, untuk umatku, sebagai syafaat nanti di akhir zaman. 1441 tahun yang lalu dia sudah memikirkan kita. Dia tidak marah, dia tidak pernah mengamuk, dia tidak pernah berteriak. Kenapa Abdul Somad kalau ceramah teriak-teriak? Karena Abdul Somad ceramah jam ini suasana genting. Habis makan siang, urat perut tegang, urat mata kendur, angin spoi-spoi. Jadi kalau saya ceramah, marilah kita sabar. Nabi nggak pernah marah. Makanya saya selalu kalau ceramah saya perhatikan, mana yang kira-kira matanya 5 watt, ke situ saya. Marilah kita. Supaya apa? Supaya kita pandai menempatkan kapan kita bersuara lembut dan kapan kita bersuara keras. Bukan berarti orang suaranya keras itu hatinya keras. Selembut sutra, smooth as silk, lembut seperti sutra. Kalau kau tak percaya, belalah dadaku, kan kau dapati lafaz Allah di sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tuh Nabi nggak pernah marah, Nabi nggak pernah ngamuk. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu ngamuk? Kamu kenapa nggak meriwayatkan hadis Nabi yang sedang marah? 1 bulan Nabi berdoa, Allahumma al'an bani Ra'il, Allahumma al'an bani Zakwan, Allahumma al'an Usayyah, laknat bani Ra'il, laknat Usayyah, laknat Zakwan. Kenapa? Karena mereka membunuh 70 da'i yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunut subuh, kunut zuhur, kunut asar, kunut Jumat, laknat, laknat, laknat. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran, thumma tarakahu. Setelah sebulan Nabi tidak berkunut lagi. Apa kata Abdurrahman ibnu Mahdi? Makna thumma qanata tarakahu, tarakahu. Nabi meninggalkan, bukan kunutnya yang dia tinggalkan, yang dia tinggalkan laknatnya, sedangkan kunutnya berlanjut sampai meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pernahkah Abdul Somad dalam doa kunutnya melaknat? Enggak pernah. Allahumma hadina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya pujian kepada Allah. Fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerak kena yang mulut. Bagaimana kalau Abdul Somad kunut subuh, kunut zuhur, kunut asar,
berdoa, Allahumma al'an Israel, Allahumma al'an, pokoknya laknatlah semua yang menzolimi, yang menganiaya, yang mengkriminalisasi ulama, yang menyudutkan orang-orang soleh, laknat. Kira-kira kalau kita baca doa kunut subuh, kunut zuhur, kunut asar, kunut maghrib, kunut isya, apa kata orang? Itu imam radikal. Padahal kita sedang marah. Kalau agamamu dihina, ulamamu dilecehkan, kau tidak marah, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa TV One dimanapun berada, berikut ini kita bahas hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Adapun komentar ulama tentang hadis ini, hadza haditsun sahih, ini hadisnya hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Kita kalau mau masuk ke hutan, kita mesti punya senjata. Kalau tidak, kita akan diterkam oleh binatang buas. Begitu juga dengan dunia. Dunia ini banyak binatang buasnya. Ada harimau, ada buaya, ada singa. Maka harus ada. Apa senjata kita? Ad-du'a silahul mu'min. Wa imaduddin. Doa itu adalah tiangnya. Kalau ada kita lihat masjid dengan kubah emas, megah, mewah, cantik, maka sesungguhnya ada inti bangunan itu. Apa dia? Tiang. Kalau tiangnya rapuh, dia akan tumbang. Dan tiangnya itu adalah doa. Wa nurus samawati wal ard. Cahaya langit dan bumi itu adalah doa. Itu ucapan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mau berdoa, orang yang sombong, angkuh. Karena doa itu permohonan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Sampai akhirnya usianya 86 tahun, barulah lahir seorang anak laki-laki bernama Ismail. Tapi rupanya Allah mau melipat gandakan doa itu. Saking kabulnya doa Nabi Ibrahim, istrinya yang mandul bernama Hajar pun hamil 13 tahun setelah itu. Yang sudah divonis semua orang mengatakan tidak akan mungkin dia punya anak. Tapi Allah mau tunjukkan doa Rabbi habli minas salihin yang mustahil terjadi. 86 tahun umurnya saat Ismail lahir, maka saat Ishak umur Ibrahim 99 tahun, 13 tahun setelah itu. Oleh sebab itu maka tidak ada yang mustahil. Begitu juga dengan Zakaria. Zakaria berdoa, maka Allah kabulkan. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan keturunan yang baik-baik. Allah kabulkan. Lahirlah seorang anak laki-laki bernama Yahya. Begitu juga ada seorang laki-laki bernama Imran. Imran punya istri bernama Hana. Hana tidak punya anak. Lalu dia bernazar, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku mohon kepadamu ya Allah, nanti kalau aku punya anak, maka akan aku jadikan dia muharrar. Apa itu muharrar? Khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Kalau nanti aku punya anak, tidak akan aku suruh dia berdagang, tidak akan aku suruh dia berniaga, dia tidak akan bisnis. Dia hanya akan menjadi servant of God, pelayan Tuhan. Dan Allah kabulkan, lahir anak itu bernama Maryam. Dan Maryam melahirkan seorang anak laki-laki bernama Isa. Doa Imran yang luar biasa. Bagaimana dengan doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Doa yang luar biasa. Saat giginya patah, saat gigi geraham retak, saat pelipis berdarah, saat kaki berdarah, sahabat datang, berdoalah ya Rasulullah. Engkau punya doa mustajab. Sekali saja engkau berdoa, rata dunia ini, mati mereka orang kafir ini. Berdoalah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku simpan doa itu. Untuk siapa? Syafa'atan li ummati. Aku simpan doa itu untuk mereka nanti. Untuk mereka yang akan datang 1439 tahun setelah kalian. Akan datang mereka dari tempat yang sangat jauh, di balik benua India, di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan. Bentuk mereka berbeda dengan kalian. Fisik mereka jauh lebih lemah, umur mereka jauh lebih pendek. Dan aku sayang pada mereka. Kalau memikirkan diri, sudah lama dia panjatkan doa itu.
Dia ingat kita 1439 tahun yang lalu. Apa yang sudah kita panjatkan doa untuk dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita berdoa untuk dia, sedangkan dia tidak berhajat, dia tidak perlu doa kita. Doa kita untuk dia akan balik lagi ke kita. Ketika kita doakan dia sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 30 balasan Allah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat untuk Muhammad satu kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Dia tidak perlu. Ada orang yang sedang menghembuskan angin kesesatan kepada anak-anak kita. Lihat itu, Nabi kalian perlu selawat. Kalian tiap hari selawat kan? Nabi kalian perlu selawat. Nabi kami tidak perlu selawat kami. Allah sudah menyelamatkan dia, dijamin dia masuk surga. Malaikat berselawat kepadanya. Innallaha, Allah, wa malaikatahu, malaikat, yusalluna ala nabi, berselawat kepada Muhammad. Apa makna selawat Allah? Apa makna selawat malaikat? Apa makna selawat orang beriman? Selawat Allah, Allah meridai Muhammad. Selawat malaikat, malaikat memohonkan ampun untuk Muhammad. Selawat manusia, manusia berdoa untuk Muhammad, tapi doa itu kembali untuk dirinya sendiri. Kalau dia banyak berselawat, aqrabuhum majlisan, majlis yang paling dekat dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa adalah munajat seorang hamba, merendahkan dirinya yang hina ke hadapan Allah. Dia angkat kedua tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat. Biasanya ayat-ayat tentang pertanyaan selalu digunakan kata qul. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, qul, katakan ya Muhammad. Yas'alunaka 'anil yatama. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, qul, katakan ya Muhammad. Yas'alunaka 'anil mahid. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang haid, qul, katakan ya Muhammad. Yas'alunaka 'anil ahillah. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan, qul, katakan ya Muhammad. Tapi khusus ayat ini tidak ada kata qul. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, tidak ada kata qul, langsung fa inni qarib, aku dekat, tak berantara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dekatnya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia memanggil, aku menyahut. Saking dekatnya. Pemirsa TV One dimanapun berada, setelah kita menyadari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Itulah agaknya kalimat yang paling dapat mewakili kata, walaupun kata terlalu miskin untuk mewakili rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ungkapan kita kepada Allah? Maka kita pakailah kalimat yang terbaik, diawali dengan minta perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu berselawat kepada Rasulullah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Itu adab-adab berdoa. Tapi ada pula waktu-waktu ini yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mendengar Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya kapan? Seandainya ada orang berkata orang paling dekat dengan Allah ketika di pintu Ka'bah, oh betapa Allah tidak adil. Kalaulah paling dekat dengan Allah di pintu Ka'bah, lalu yang berdoa hanya orang kaya-kaya saja, yang miskin bagaimana? Lalu kapan paling dekat dengan Allah? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Hadis riwayat Muslim. Fa aktsirud du'a, perbanyaklah doa ketika bersujud. Apakah hanya hadis ini saja? Tidak. Bahwa dalam satu hari Jumat itu seperti cermin, ada satu titik hitam. Siapa yang berdoa tepat pada titik itu, maka Allah akan kabulkan doanya. Tapi Nabi tidak ada menyebutkan kapan titik hitam itu. Maka ulama berijtihad, ada 40 pendapat kapan titik hitam itu. Ada yang mengatakan petang Jumat, ada yang mengatakan tengah malam Jumat. Bahkan ada ketika kita lihat duduk di antara dua khutbah, ada orang yang mengangkat tangan. Kenapa dia mengangkat tangan? Mana dalilnya? Karena ulama berpendapat salah satu letak titik hitam itu antara dua khutbah. Itu ijtihad ulama. Tapi intinya bagaimana kita berdoa dari petang, pagi, siang, dan malam. Kapan lagi? Ketika pasukan perang sedang siap pasukan menuju musuh-musuh yang sudah melecehkan agama Allah. Berdoa dia saat itu. Saat hujan lebat selebat-lebatnya, angin puting beliung, orang ketakutan, semuanya menjerit berteriak.
tapi dia ingat Allah. Semua orang lalai tapi dia ingat Allah. Maka Allah kabulkan doanya. Kapan lagi? Saat orang sedang selesai membaca Al-Quran. Oleh sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kana idza khatimal Qur'ana jama'a ahlahu. Anas bin Malik kalau sudah selesai mengkhatamkan Al-Quran, dikumpulkannya anaknya, istrinya, untuk apa? Berdoa, mengambil barakah doa khatam Quran. Kapan lagi doa makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Doa fi jawfil lail. Ya Rasulullah, ayat doa asma. Wahai Rasulullah, apa doa yang paling didengar dikabulkan Allah taala? Jawfil lail, di tengah malam. Wa minal laili, dari sebagian malam. Tidak semua malam. Kami tahu kamu kalau tidak tidur besok susah bekerja. Maka dari sebagian malam fatahajjad, lawan kantukmu. Nafilatan lak, menjadi amal tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan itu menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Ketika semua orang lain sedang tidur lelap mengigau, dia sempat bermunajat, ya Allah, siapa yang mau minta ampun? Ma min mustaghfirin fa'aghfirulah. Siapa yang mau minta ampun, aku ampunkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pula ketika berdoa pada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka, dikabulkan Allah. Kemudian fi duburi kulli shalah, setiap selesai salat. Ulama terbagi dua. Ulama pertama mengatakan duburi shalah, di akhir salat sebelum salam. Makanya ada orang yang berdoa sebelum salam. Dan yang kedua setelah selesai salam. Dua-duanya bisa diamalkan. Andai dua-dua diamalkan sebelum salam, imam lama membaca, dia tambahkan doa-doa dengan syarat tetap menggunakan bahasa Arab. Andai tidak dapat melafalkan dalam bahasa Arab, dengan bahasa kita, bahasa daerah, di dalam hati. Lalu kemudian setelah itu adalah setelah selesai bersolat, maka dia tetap mengangkatkan tangan, bermunajat kepada Allah, memintakan segala. Ada adabnya. Di antaranya adabnya adalah menghadapkan ke arah kiblat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai doa kalau tidak dengan bersolawat. Karena salawat adalah salah satu wasilah sampainya doa. Satu-satunya jalan menghadap Allah hanya jalan yang dibawa. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kepada mereka yang mengatakan aku cinta pada Allah, aku cinta pada Allah. Syarat cintamu kepada Allah diterima, fattabi'uni, ikuti Muhammad. Banyak orang yang mengaku cinta pada Allah tapi tak mau mengaku Muhammad. Siapa saja yang cinta pada Allah tapi tidak mengakui Muhammad, falai yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Beruntung kita bertuah ketika kita mengikuti Allah dan kita pula mengakui Allah, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu-waktu utama berdoa ini kita minta kepada Allah. Saya sudah bolak-balik berdoa, kenapa tidak dikabulkan? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Allah mujibud da'wat, mengabulkan segala doa dan permohonan. Lalu kenapa doa saya belum juga dikabulkan? Karena engkau tidak memahami bahwa ada 3 jenis doa. Yang pertama, langsung dikabulkan Allah seperti yang engkau minta. Seperti doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, ingin agar singgasana Ratu Balqis sampai, dia tanya pasukan bala tentaranya, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin? Siapa yang sanggup membawa singgasana Balqis sampai akhirnya dia kemari dalam keadaan muslimah, menyerahkan diri kepada kita? Wala ifritu minal jin, jin ifrit berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup membawa singgasana Balqis sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Tapi ternyata ada yang lebih cepat lagi daripada itu. Apa kata Asif bin Balkhiyah? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup memindahkannya sebelum matamu berkedip. Begitu cepatnya doa Sulaiman alaihissalam. Tapi kemudian ada pula jenis doa itu ditunda Allah sampai masa kita boleh menerimanya. Seorang ibu melarang anaknya minta pisau, jangan, ini tajam. Bukan berarti dia tidak sayang, umurmu belum cukup, nanti kau terluka. Dan ada pula doa itu memang nanti di akhirat diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Ya mujibas sa'ilin wa ya rahimad du'afa wal fuqara wal masakin. Senantiasa kita merendahkan hati, mengatakan kepada Allah, aku hina, tak ada apa-apanya. Ciri orang yang rendah hati adalah selalu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau berdoa, orang yang sombong, tidak mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi. Allah akan terus mengabulkan doa seorang hamba sampai kapan? Malam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim.
selama dia tidak berdoa. Pertama, dosa. Doanya minta perbuatan supaya orang ini mati, supaya orang ini sakit, itu dosa, tidak dikabulkan Allah. Au qati'ati rahim, atau memutuskan tali silaturahim. Ya Allah, buatlah si anu ini benci dengan ini, tidak dikabulkan Allah. Ma lam yasta'jil, selama dia tidak yasta'jil. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-isti'jal, selama dia tidak yasta'jil, tergesa-gesa, makna maksud tergesa-gesa itu apa? Kata Nabi, yang dimaksud tergesa-gesa itu dia ngomong begini, da'autu wa qad da'autu, aku sudah bolak-balik berdoa, falam ara yastajibuli, tapi aku lihat tidak ada doaku terkabul. Nah, itu orang itu sudah melakukan yasta'jil namanya. Aku sudah doa bolak-balik, kenapa tidak dikabulkan? Fayastahsiru an inda dzalik, lalu kemudian dia merasa bosan, merasa muak, merasa tidak perlu lagi berdoa. Wa yada'ud du'a, akhirnya dia tidak berdoa sama sekali. Maka dia termasuk orang-orang yang merugi, karena dia tidak dapat pahala doa. Karena doa itu adalah ibadah. Umar bin Khattab ditanya, mengapa engkau tidak berhenti berdoa, wahai Umar bin Khattab? Aku tidak tahu doaku itu dikabulkan Allah kapan, tapi aku terus berdoa karena aku yakin doa adalah ibadah. Bahkan sholat itu pun isinya doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi pada malam perang Badar, malam Jumat 17 Ramadan, berdoa dari ba'da Isya sampai azan subuh, tangannya ke atas. Datang Abu Bakar Siddiq, ketika Nabi sedang berdoa, datang Abu Bakar, hasbuka ya Rasulullah, cukuplah itu ya Rasulullah, tidurlah, besok kita mau perang. Nabi tak berdoa. Nabi saja yang dikabulkan Allah doanya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau. Kita tidak boleh membeda-bedakan para nabi, tapi Allah membedakan. Allah yang membedakan. Coba lihat doa Nabi Ibrahim, coba lihat doa Nabi Musa, coba lihat doa Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berdoa baru dikabulkan Allah. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku. Rabbi syrah li sadri. Nabi Muhammad tidak. Apa kata Allah untuk Muhammad? Alam nasrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu ya Muhammad? Belum berdoa sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kita tidak membedakan, tapi Allah yang membedakan mereka. Itu keutamaan dia. Allah yang ada manusia, sedikit yang diangkatnya jadi nabi, sedikit yang diangkatnya jadi rasul, sedikit yang jadi ulul azmi, puncaknya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang nabi saja, induk daripada sayyidul khalqi ajmain, dia tetap juga berdoa sampai tangannya ke atas, sampai ketika jatuh burdah sorbannya. Kita kalau sedang berdoa tiba-tiba jatuh, kita urus sorban dulu baru berdoa. Tapi pada kala itu Nabi sedang berdoa, dia tidak pedulikan sorbannya. Datang Abu Bakar Siddiq mengangkat burdah itu naik ke pundak tengkuknya. Hasbuka, tidak, tetap berdoa kepada Allah. Jadi orang yang tidak berdoa itu bisa jadi dia ingkar sunnah, karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar berdoa, Umar berdoa, Utsman berdoa, Ali berdoa, radhiyallahu anhu ajma'in. Orang-orang soleh berdoa. Ratibul Haddad, apa isinya? Doa. Ratibul Attas, apa isinya? Doa. Al-Barzanji, apa isinya? Doa. Al-Burdah, apa isinya? Ada doa di dalam. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah bagian dari kerendahan hati, ketawaduan. Sulitkah bagi Allah mengabulkan doa-doa kita? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Mudah. Lebih ringan daripada membalikkan telapak tangan. Lebih ringan daripada mengedipkan kelopak mata. Tapi kenapa Allah Ta'ala menunda doa itu? Dia hanya ingin agar kita meneteskan air mata. Dia hanya ingin agar kita melawan kantuk di tengah malam. Dia hanya ingin melihat kita tegak bersimpuh. Dia hanya ingin melihat kita bersujud dan menangis di hadapannya. Itu yang membuat doa kita itu tidak juga dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak, tapi belum. Sampai masanya semua akan indah, semua akan menarik. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u, maka Allah mengabulkan doa mereka, sesungguhnya aku tidak pernah menyia-nyiakan doa mereka. Oleh sebab itu bagaimana Nabi Muhammad SAW meminta di bulan Sya'ban? Ada peristiwa apa di bulan Sya'ban? Ada bulan apa peristiwa Ramadan? Ada bulan, setiap bulan ada peristiwa-peristiwa yang menarik.
Maka pada saat Nabi SAW meminta, karena orang Yahudi mengejek, bolak-balik dia mengejek. Lihat itu Muhammad menghadap sholat ke Baitul Maqdis. Lihatlah Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Nabi Muhammad SAW menengadahkan matanya ke atas, mohon kepada Allah. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat tatapan wajahmu menghadap ke atas ya Muhammad. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami menghadapkan arahmu ke arah kiblat yang kau mau, yang kau suka. Turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berapa lama dia menantikan itu? 17 bulan lamanya. Barulah berpindah arah. 17 bulan dia. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam? Terjebak di lembah Tih. Dari Mesir menuju Palestina. Berputar-putar mereka 40 tahun mendapatkan. Berdoa siang dan malam. Begitu para Nabi. Lalu siapa kita yang memaksakan kehendak kita? Yang memaksakan kemauan kita mengalahkan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita bermohon, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berdoa. Allahumma stajib doa'ana, kabulkan doa kami ya Arhamar Rahimin. Wahai Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma taqabbal minna, terimalah amal kami. Innaka antas sami'ul alim. Engkau Maha mengetahui, Engkau lagi Maha mendengar. Wa tub alaina, terima taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau Maha terima taubat, Maha kasih dan sayang. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik hidayah dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Jangan doakan kejelekan terhadap anak-anakmu. Wahai ayah, wahai ibu, jangan pernah terlintas dalam hatimu, apalagi sampai tercetus keluar dari lidahmu, terlafazkan, terucapkan ungkapan kata-kata yang tidak baik untuk anak-anak. Diriwayatkan dalam suatu kisah bahwa ada seorang pemuda, dia bekerja mengembala kambing. Kambing-kambing ayahnya dia gembalakan. Tentu mungkin anak muda ini, masa anak muda yang bersemangat kerja cuma mengembalakan kambing. Tapi ayahnya tidak ada biaya untuk menyewa pengembala kambing, memberikan upah kepada pengembala kambing untuk mengembalakan kambing-kambing ini untuk keperluan makan kehidupan mereka sehari-hari. Anak yang merasa tidak senang, tertekan, susah ini berusaha untuk pergi, mohon izin kepada ayahnya, tapi ayah berkata, jangan. Untuk sementara bantulah ayah. Tapi rupanya keinginan yang kuat ini terus bergejolak dalam dirinya, akhirnya dia minjam uang kepada saudaranya, dia pun pergi meninggalkan ayahnya yang dalam keadaan kesusahan. Bagaimana orang tua renta bisa boleh mengembalakan kambing? Akhirnya orang tua yang dalam keadaan sulit ini mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ada meminta apa-apa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Allah. Dia tidak mengatakan tolong begini ya Allah. Tidak, dia hanya berkata ya Allah, tunjukkan kuasamu ya Allah. Apa yang terjadi? Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Anak ini dalam perjalanannya mengalami kebutaan. Dia tidak melihat apa-apa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah melindungi, menjauhkan kita dari laknat seperti ini. Buta, tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana mungkin dapat bekerja mencari nafkah dalam keadaan tidak bisa melihat? Gelap segala dunia. Bagaimana akhirnya? Orang kembali mengantarkannya kepada ayahnya. Menangis, menyesal. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Wahai bapak, ya ini anakmu. Apa pertanyaan si ayah kepada sang anak? Apakah engkau sudah mendapatkan bagianmu? Itu saja yang dia tanyakan. Apakah engkau sudah mendapatkan bagianmu, wahai anakku? Si anak menangis, meneteskan air mata, menjawab, ya, aku sudah mendapatkannya. Inilah bagian yang layak, karena aku melawan kata-katamu, akhirnya aku tidak dapat melihat apapun. Senangkah si ayah? Bahagiakah dia? Lalu apakah dia katakan, rasakan ini? Tidak, tidak sampai hatinya. Dia pun ikut menangis, susah, sedih melihat penderitaan anaknya. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Di tengah malam dia berwudu, bermunajat, berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dia keluarkan lidahnya, dia jilat mata anaknya yang
buta itu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah menunjukkan kuasanya, maka seketika itu juga sang anak dapat melihat kembali. Allah kembali menunjukkan kuasanya, si anak dapat melihat dunia terang benderang. Begitulah kalau Allah berkehendak. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah mewajibkan kepada seluruh umat manusia supaya menyembah, beribadah hanya kepada Allah, jangan sembah pada yang lain. Setelah Allah, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Begitu hebatnya Allah langsung orang tua. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah mengalahlah sedikit, mundurlah agak selangkah dua langkah demi untuk mendapatkan barokah beberapa langkah. Anak ini meninggalkan sang ayah, meninggalkan kambing-kambing untuk apa? Mencari rezeki, mencari makan. Makan itu dari mana? Dari Allah. Kuasa untuk memberikan rezeki itu siapa? Allah. Huwal aziz, dia maha perkasa. Huwal jabbar, dia maha segalanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Sibuk mencari, padahal sebenarnya yang memberi Allah. Kalau Allah mau memberi begitu mudahnya. Wahai anak yang sibuk mencari karunia Allah, sampai kau lupakan ada karunia Allah yang terbesar, yaitu orang tuamu. Oleh sebab itu maka pelajaran yang amat sangat berharga dari kisah singkat pendek ini adalah bahwa begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya dari mata sehingga mata tak lagi dapat melihat, nauzubillah, dan kuasa juga Allah taala mengembalikan pandangan cahaya itu. Di akhir kisah ini, suatu ketika ada seorang anak menyakiti, menyusahkan ibunya. Kemudian ibu ini emosi, hilang kontrol kendali. Lalu apa kata dia? Pergilah, semoga Allah mencabut nyawamu. Masya Allah, jangan sampai keluar kata-kata itu dari mulutmu, wahai ibu. Jangan sampai mereka berenang dalam genangan air matamu. Semarah apapun, jangan sampai kau katakan kalimat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Anak itu pergi. Dia menyeberang jalan. Baru saja dia melalui tepi jalan, apa yang terjadi? Kendaraan melintas. Mungkin si anak tidak melihat, mungkin sopir tidak memperhatikan, tapi yang jelas terjadi, bam, nyawa melayang, mati. Begitu cepatnya nyawa berlalu keluar dari jasad, hanya doa seorang ibu. Wahai ayah, wahai ibu, semarah apapun engkau doakan kebaikan. Wahai anak, seemosi apapun jangan pernah kau lawan. Diam adalah lebih baik. Tidak sanggup lagi, diam. Tidak sanggup lagi, diam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya kepada engkau. Karena tidak dapat kau balas budi baik mereka. Apakah dapat engkau balas bagaimana titik peluh keringat air mata ayah mencarikan makan yang halal sehingga engkau bisa menuntut ilmu? Dapatkah engkau balas bagaimana rintihan mereka saat melahirkanmu, menyusukanmu, melahirkanmu, meregang nyawa? Berapa banyak angka kematian ibu? Oleh sebab itu anak-anak bersabarlah, orang tua juga tataplah dengan tatapan keridhaan, kesenangan, kebahagiaan. Mudah-mudahan di hari baik, bulan baik yang mulia ini Allah senantiasa menganugerahkan kesabaran bagi ayah dan ibu. Begitu juga dengan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.